Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan para pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sampai saat ini masih dipertemukan dalam suasana Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan barokah, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiyina, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya miyaumi hada illa yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan tahun ini. Terasa berat untuk berpisah karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Juga Ramadan penuh dengan keseruan. Semua umat muslim di dunia pasti dengan sukacita ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena adalah perintah Allah bagi setiap umat yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ingin berpuasa akan tetapi terhalang untuk menunaikan ibadah puasa? Pemirsa rahimakumullah, Islam adalah agama yang fleksibel.
selalu memberikan kemudahan dan memberikan solusi untuk pemeluknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sudah jelas, ayat ini menyediakan solusi bagi orang tertentu yang berat menunaikan ibadah puasa. Keringanannya atau ruksahnya apa? Yaitu mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Apa itu fidyah? Para pemirsa rahimakumullah. Fidyah adalah tebusan, pengganti atau denda yang wajib dibayarkan oleh orang yang tidak bisa menjalankan atau menunaikan puasa Ramadan karena alasan tertentu. Bukan hanya sekedar alasan biasa, tapi alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lalu fidyah itu dibayarkan kepada siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu kepada seorang miskin. Bagaimana cara membayarkannya? Yaitu setiap hari dibayarkan kepada seorang fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Lalu berapa besarannya yang harus dibayarkan? Yang harus dibayarkan sehari adalah 1 mud, kurang lebihnya 6,75 ons. Bahan makanan pokok per hari menurut Imam Syafi'i dan Maliki. Jika menurut mazhab Imam Hanafi, setara porsi makanan siap santap untuk 1 orang fakir miskin. Nah, itu perlu diperhitungkan. Lalu fidyah bisa dibayarkan langsung kepada yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Pemirsa yang budiman, tidak semua yang meninggalkan puasa bisa mengqadha dengan fidyah. Jadi ada orang-orang tertentu yang wajib atau yang diwajibkan membayar fidyah. Yaitu pertama, orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa karena kondisi badan yang lemah dan tidak mungkin untuk mengqadha dengan puasa di hari lain. Nah, sudah jelas ya ini. Yang kedua, orang yang sakit kronis yang kecil kemungkinan untuk sembuh. Karena apa? Setiap hari harus mengkonsumsi obat. Kalau tidak mengkonsumsi obat, badannya drop, kesehatannya drop, dan tidak ada kemungkinan tidak bisa sembuh. Itu wajib dibayarkan fidyahnya. Tidak perlu mengganti atau mengqadha di hari lain. Yang ketiga adalah wanita hamil atau menyusui jika khawatir terhadap kondisi janin dan bayinya. Menurut sebagian ulama, ini harus membayar fidyah juga mengqadha dengan puasa di hari lain. Beda dengan mengkhawatirkan dirinya, bukan mengkhawatirkan janin atau bayinya. Kalau mengkhawatirkan dirinya, kesehatan dirinya, itu hanya membayar atau mengqadha puasanya di hari lain, tidak perlu membayar fidyah. Begitu, sudah jelas diterangkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah itu dari saya sebagai manusia biasa. Biarlah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, tetap sehat, semangat, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita mendapat ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi orang yang bertakwa. Jika ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika berumur panjang, semoga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.